Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga hari ini kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa dulu ya. Ayo, Bu Wanti pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kelancaran pembelajaran hari ini dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tadi kan manusia, cicak, itu dapat bergerak. Kalau tumbuhan kira-kira gimana? Ya, tumbuhan juga bergerak, namun gerakannya terbatas. Contoh tumbuhan bergerak yaitu gerak akar tumbuhan yang selalu menuju sumber air. Jadi, tumbuhnya akar itu semakin memanjang, memanjangnya itu ke arah datangnya sumber air. Contoh lain yaitu gerak bunga matahari yang selalu mengikuti gerak arah matahari. Nah, contoh gerak tumbuhan. Ya, ini seperti tadi, gambar yang kiri atas, itu akar, tumbuhnya akar memanjang, itu menuju arah sumber air. Sedangkan kanan atas itu gerak tumbuhan. Jika tumbuhan itu kita balik ke bawah, tumbuhan akan selalu tumbuh ke atas menuju arah cahaya. Terus yang tengah itu adalah gambar putri malu, gerak tumbuhan putri malu yang disentuh maka daunnya akan mengatup. Yang kiri bawah itu bunga matahari. Bunga matahari itu selalu menghadap ke arah matahari. Misal mataharinya ada di timur, maka ia akan menghadap ke timur. Saat mataharinya berada di barat, maka bunga mataharinya akan menghadap ke barat. Sedangkan yang kanan bawah itu sama, tumbuhnya kuncup tanaman itu selalu ke atas menuju ke arah datangnya sinar. Itulah contoh gerak tumbuhan. Mereka bergerak yaitu terbatas. Hanya tidak seperti manusia atau tumbuhan yang bisa meloncat ke sana kemari atau berjalan ke sana kemari. Ingat ya, tumbuhan tetap bergerak namun terbatas. Selain bergerak, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Coba, apa saja ciri-ciri makhluk hidup selain bergerak tadi? Tadi udah ya bergerak. Terus yang kedua, bernafas. Membutuhkan makanan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, dan peka terhadap rangsang. 6 itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, manusia, tumbuhan, dan hewan. Itu pasti mempunyai 6 ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bernafas.
Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Ya, mulut daun atau stomata yang terletak di permukaan bawah daun. Yang kedua adalah lentisel atau lubang-lubang kecil di batang tanaman. Nah, ini contohnya. Jika daun dipotong dan bawahnya diamati menggunakan mikroskop atau alat pembesar objek, itu akan terlihat seperti ini. Di bawah daun itu ada lubang-lubangnya, seperti mulut. Namanya mulut daun yang disebut stomata. Alat pernafasan yang kedua adalah lentisel. Di batang-batang pohon itu biasanya ada lubang-lubang kecil. Jika diperbesar seperti ini, itu terdapat lubang-lubang kecil yang digunakan untuk bernafas yang dinamakan lentisel. Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Yaitu paru-paru. Ada ikan yang hidup di air, itu kan biasanya pakai insang. Tapi ada juga yang menggunakan paru-paru. Contohnya apa ini? Singa laut, lumba-lumba, paus, dan penyu. Selain bergerak dan bernafas, sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Perhatikan gambar yang atas. Itu adalah biji kacang hijau. Jadi perkembangbiakan kacang hijau itu berarti berasal dari biji. Ya. Kalau ayam, bawahnya ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau manusia yaitu dengan cara melahirkan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Oke, ciri yang ini adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan digunakan untuk menghasilkan energi. Energi digunakan untuk beraktivitas. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletup jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Ini adalah contoh ciri makhluk hidup tentang peka terhadap rangsang. Oke, sekarang buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Bernafas, bergerak, makan, berkembang biak,
tumbuh. Ingat, jika membuat suatu kalimat dengan suatu kata, itu kata tersebut harus ada di dalam kalimatnya. Oke? Sebagai contoh, nomor 1, bernafas ya. Berudu, bernafas menggunakan insang. Ada kata bernafasnya. Yang kedua, bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Yang ketiga, makan. Berarti nanti di kalimatnya harus ada kata makan. Dio makan soto ayam di warung makan. Yang keempat, berkembang biak. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Yang kelima, tumbuh. Tanaman yang ditanam Siti tumbuh subur. Itu cara membuat kalimat. Berarti harus ada kata yang dibutuhkan tersebut di dalam kalimat. Ya, itu tadi ada 6 ya ciri-ciri makhluk hidup. Apa tadi? Bernafas, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sekarang perhatikan. Ayo mencoba. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam gerak. Perhatikan gambar berikut ini. Ikutilah berbagai gerak, berjalan, dan berlari seperti gambar. Gambar nomor 1 yang di kiri bawah, berarti nanti dipraktekkan ya. Berjalan ke samping kiri. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Dan gerakan yang ketiga, berjalan ke depan. Gerakan keempat adalah berjalan ke belakang. Dipraktekkan di rumah masing-masing. Gerakan kelima, berlari ke depan. 6. Berlari ke belakang. Ketujuh, berlari ke samping kanan. 8. Berlari ke samping kiri. 9. Berlari berkelok-kelok dan membutuhkan lingkaran. Itu adalah gerak berjalan dan gerak berlari. Nanti kalian praktekkan di rumah. Tapi sebelum mempraktekannya, kalian harus melakukan pemanasan. Apa gunanya pemanasan? Ya, betul. Untuk menghindari cedera pada kaki atau tangan. Itu adalah gunanya atau manfaatnya pemanasan. Ingat ya, sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan. Setelah berolahraga, melakukan pendinginan. Setelah melakukan gerak berjalan dan berlari, gimana? Sudah capek? Ya, tambah semangat ya. Nah, gerakan berjalan dan berlari tadi atau gerakan olahraga itu juga merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Karena kita sudah diberi tubuh, maka kita harus merawatnya. Salah satunya yaitu dengan berolahraga, menjaga kebersihan. Oke, lanjut. Kita baca. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keberagaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri.
Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Oke, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Lambang negaranya adalah burung Garuda. Hafal ya, sila Pancasila. Ya, seperti tiap hari Senin kita bacakan bersama-sama. Itu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi Pancasila. Sedangkan untuk lambang-lambangnya yaitu 1, sila 1 yaitu bintang, kedua rantai emas, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan kelima adalah padi dan kapas. Lambang burung Garuda dicetuskan oleh Sultan Hamid II. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti berikut ini. 17 berarti berada di helai bulu pada masing-masing sayap. Agustus berarti bulan ke-8. 8 berarti ada di helai bulu pada ekor. Itu ada 8 atau Agustus ya. 19, 45. Berarti 19-nya berada 19 helai di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Yang 45 berada di leher. Jadi suatu lambang itu selalu mempunyai makna. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup? Ya, 1. Saling menghormati perbedaan atau keberagamannya. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda kesukaan, itu kita tetap harus saling menghormati. Yang kedua, hidup rukun dan berdampingan. Ketiga, merawat tanaman dan hewan peliharaan dengan baik. Keempat, melestarikan atau menjaga alam sekitar dan tidak merusaknya. Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.